Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan negara dan di kelas 3. Pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Ketentuan konstitusi tentang keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian ketentuan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23. 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Kemudian D. Pasal 23A. Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang C. Pasal 23B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang D. Pasal 23C. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Yang E. Pasal 23D. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Kemudian sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan BUMN dan BUMD, yang keempat denda dan sita, yang kelima percetakan uang pinjaman, yang keenam sumbangan, hadiah dan hibah, yang ketujuh penyelenggaraan undian berhadiah. Yang kedua mekanisme pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara A. Hak negara untuk memungut dan pajak, mengendarakan uang dan melakukan pinjaman. Yang B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang C. Penerimaan negara. Yang D. Pengeluaran negara. Yang E. Penerimaan daerah. Yang F. Pengeluaran daerah. Yang G. Kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa berharga, piutang, uang, surat berharga, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. H. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. I. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kemudian yang ketiga, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia sebagai berikut. A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank-bank lain. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian Negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian pasal 23F, anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23G, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas dari BPK. A. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian yang B, pemeriksa BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang C, menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik dan BPK wajib mempublikasikannya. D, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksa dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksa keuangan negara. Yang E, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. F. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. G. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. H. BPK membentuk pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintahan. 4. Pemantauan penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan. 4. Bentuk opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. A. BPK harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai oleh negara. B. Opini yang diberikan BPK. 1. Opini wajar tanpa pengecualian. 2. Opini wajar dengan pengecualian. 3. Opini tidak wajar. 4. Pernyataan menolak atau memberikan opini. Kemudian yang kelima, keanggotaan BPK. BPK mempunyai 9 anggota dengan susunan 1 orang ketua, merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BPK dipilih oleh DPR